there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denti Sri Astuti dari kelas 1A Prodi Seni Karawitan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik dasar instrumen suling ya, atau teknik dasar alat tiup. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Suling di sini merupakan suatu alat yang terbuat dari bambu yang dimainkan secara ditiup. Nah, salah satu alat tiup ini terbuat dari bambu yang terdapat lubang nada yang berfungsi mengiringi lagu, melodi lagu yang dimainkan di gamelan maupun di degung. Yang dimaksud dengan Sunda juga yaitu sebuah adat ya, atau suatu ciri khas dan sebagainya. Di dalam musik tiup ini memiliki suatu unsur estetik atau keindahan ya, karena dalam suling ini kayak indah banget gitu ya kalau ketika kita meniupnya, ketika kita merasa galau, ketika kita merasa senang, jika kita memainkannya itu kayak indah banget gitu ya, memiliki suatu keestetikan. Nah, di sini yang pertama kali menemukan alat suling ini yaitu oleh orang Belanda, yaitu Van Heuvel ya kalau nggak salah, sejak tahun 1800-an, yang ditulis ulang oleh Van Zanten. Lanjut, ada ragam dan jenis suling Sunda. Di sini jenis dan ragam terdapat banyak, dan di sini saya akan menjelaskan tentang suling kumbang. Suling kumbang atau juga disebut dengan taleot, yaitu merupakan salah satu alat tiup yang berasal dari daerah Baduy. Suling tersebut terbuat dari bambu tamiang dengan ukurannya panjangnya 81 sampai 83 cm-an. Suling kumbang ini memiliki satu lubang sumber suara yang terletak di bagian samping salah satu ujung suling, dan dua lubang pengatur nada yang terletak sejajar dengan lubang sumber suara. Nah, salah satunya yang menjadi ciri fisiknya ya dari suling kumbang yaitu di ujung sulingnya dekat lubang suara yang terbentuk runcing, seperti menyerupai bambu runcing ya, kayak apa ya, lebih kayak tombak begitu ya. Itu yang dinamakan dengan suling kumbang. Yang kedua ada tarawalet. Suling tarawalet merupakan salah satu alat tiup yang berasal dari Baduy. Alat musik tiup tersebut terbuat dari bambu tamiang juga. Namun yang membedakan itu kayak lebih ke ukurannya ya. Kalau tarawalet ini ukurannya panjang 44 sampai 58 cm. Sama halnya dengan suling kumbang. Nah, di sini juga ada suling elet. Suling elet ini merupakan salah satu alat tiup yang berasal dari daerah Baduy juga. Namun Baduynya Baduy luar ya. Alat musik tersebut terbuat dari bambu tamiang juga dengan ukurannya panjang. Namun yang membedakan juga ini panjangnya ya. Panjangnya ini 15 sampai 20 cm. Nah, elet ini memiliki satu lubang sumber suara di bagian ujung dan lubang pengatur suara yang bervariasi. Nah, yang terakhir ada suling lamus. Suling lamus merupakan salah satu alat tiup yang berasal dari Baduy juga ya. Disebut lamus karena diduga berkaitan dengan teknik meniupnya, yaitu dilamus atau lamus, yakni teknik meniupnya itu secara terus-menerus sehingga menghasilkan nadanya yang panjang, yaitu tanpa jeda. Alat musik tiup tersebut memiliki ukuran panjangnya yaitu 60 cm. Nah, jadi itu ragam dan juga jenis-jenis suling yang ada di Sunda. Mungkin itu yang kalian dapat pahami ya tentang jenis dan ragam suling Sunda. Oke teman-teman, kita lanjut dengan mengenal bagian-bagian suling. Nah, ini suling ukuran 56 kalau nggak salah ya.
Di sini tampak depan ya, ini nih depan yang dinamakan dengan rongga penyalur udara atau cokrahan. Di sini kalau di depan adanya lubang ini, yaitu yang disebut dengan lubang sumber suara. Kalau tampak atas, nah gini ya, yang ini yaitu yang dinamakan dengan elak-elakan. Nah gitu, itu ya bagian-bagian suling. Dan mungkin aku sedikit bukan ngasih tahu apa ya, mencoba gitu nada-nada, walau nggak terlalu bagus sih dan juga perfect gitu ya. Aku akan ngasih tahu apa sih kok aku dan saya nggak apa-apa ya. Ini akan menunjukkan suara kan kayak titik laras tuh kayak ada damina tilada. Nah kalau disuling sebentar ya, ini da-nya tuh seperti ini da, ini mi, ini na, ini nati, lada. Nah gitu ya, kita coba dengan cara meniupnya. Bentar, ininya kayak gini, kayak meniupnya kita coba ya. Ini da seperti ini ya, kayak. Nah itu da. Kalau ti da mi, kita ada mi. Nah itu mi. Kita na, kalau na tutup semua. Nah gitu ya, damina. Kalau ti, damina, ti dibuka semua. Nah itu kurang lebihnya ya, daminati. La ditutup satu ya. Kembali lagi ke da. Nah kurang lebih seperti itulah, saya juga masih belajar lah ya tentang alat tiup ini, yaitu yang dinamakan dengan suling ya. Mungkin itu ya bagian-bagian dan juga nada-nada yang ada di suling, yaitu daminati lada. Mungkin yang saya tahu seperti itu ya. Oke teman-teman, lanjut ke yang terakhir, yaitu ada fungsi suling dalam karawitan Sunda. Nah, di sini ada 4 fungsi. 4 fungsi. Yang pertama yaitu pembawa kalimat melodi utama dalam sajian instrumental. Yang kedua ada seperti merean. Apa yang dimaksud dengan merean? Merean itu kayak memberikan patokan nada awal kepada penyanyi juru kawih atau juru tembang ya, yang berupa nada atau frase melodi ya, awal yang merupakan bagian dari suatu kalimat melodi dalam sebuah lagu. Nah, merean di sini dilakukan sebelum penyanyi melantunkan sebuah lagu. Ya kayak jadi sebelum penyanyi bernyanyi, atau juru kawih bernyanyi, nah di sini suling dulu yang dimainkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita lanjut yang ketiga, ada marengan. Apa yang dimaksud dengan marengan? Nah, yang dimaksud dengan marengan di sini adalah menuntun penyanyi atau menuntun juru kawih atau juru tembang juga dalam membawakan sebuah kalimat melodi dengan cara membawakan sebuah kalimat melodi bersamaan dengan lantunan lagu yang dibawakan oleh penyanyi itu sendiri ya, atau yang disebut dengan juru kawih dan juru tembang. Nah, kalimat melodi di sini biasanya mirip atau lebih menyerupai kalimat melodi yang dibawakan oleh oleh penyanyi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Penyanyi itu yaitu juru kawih ya dan juru tembang. Kita lanjut, di sini ada yang keempat. Nah, yang step terakhir ini nih yang dinamakan dengan nungtungan. Apa yang dimaksud dengan nungtungan? Nah, di sini nungtungan ya kalau nggak salah, yaitu memanjangkan nada akhir dari sebuah kalimat melodi yang dibawakan oleh penyanyi ya, yaitu juru kawih. Ya mungkin itu adalah
bagian-bagian fungsi dalam karawitan Sunda, yaitu ada 4 ya, jangan lupa ya. Mungkin presentasi tentang teknik dasar instrumen tiup hanya segitu yang saya tahu. Mohon maaf bila saya dalam cara penyampaiannya kurang dan juga masih banyak kekurangan, emang banyak sih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya berikan, bukan berikan sih, ya berbagi mungkin ya, berbagi ilmu yang saya ketahui, mudah-mudahan ya bisa dapat dipahami oleh teman-teman, bermanfaat bagi yang belum tahu dan juga bermanfaat bagi semuanya. Ya mohon maaf bila saya banyak kurangnya ya, mungkin ya memang banyak ya, mungkin segitu dari Denti. Mohon maaf ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.